Ini dia nih, sebuah hal yang pagar kehidupan banget. Gimana gak pagar kehidupan? Nampar, tapi kok bener ya? Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul. Pernah gak sih kamu menjadi seseorang yang ketawa-ketawa sendiri, teman-teman? Bukan ketawa-ketawa sendiri karena diri kita jadi gila ya, tapi lebih tepatnya karena ngerasa hidup kita tuh lucu setelah kita mendapatkan ilmu yang gak pernah kita dengerin atau kita dapatkan dimanapun. Bener, termasuk seperti yang ada di video ini. Halo, siapapun kamu yang diizinkan Tuhan datang untuk bertemu dengan saya di video ini, apa kabar? Baik-baik aja atau semakin mulai kehilangan nih kewarasannya? Kalau emang semakin kehilangan kewarasannya karena banyak masalah, banyak problema, tenang aja. Yuk, sekarang kita bahas sebuah kisah yang lucu, tapi jawabannya ini nampar dari saya. Ini hadiah saya yang spesial untuk kamu ya. Jadi sekarang apapun masalah hidup kamu, dengerin deh. Barangkali Tuhan ngizinin kamu ketemu di video, ada loh maksudnya. Kita bahas ya. Jadi gini teman-teman. Tadi saya waktu lagi buka Quora, saya ketemu dengan kisah. Kisah ini sebenarnya simple, sepele, tapi relate banget sama kita semua, termasuk sama kamu nih sepertinya. Coba deh, diri kamu pernah nggak ngeliat orang di depan mata kamu, di mana dia ini mohon maaf, ada aja masalah hidupnya yang dicurhatin sama kita. Masalah hidup itu kayak gak berhenti-berhenti gitu loh. Dia curhat mulu sama kita. Bukan karena dia cengeng, tapi emang karena masalahnya ada terus gitu. Sampai di lubuk hati yang terdalam kamu bertanya, kenapa ya ke orang ini masalahnya ada terus? Salah apa sih dia? Nah sama tuh, sama banget seperti yang saya tanyakan ke diri saya sendiri sekitar 15 tahun lalu. Persis. Di Quora ini barusan ada yang nanya sama tuh. Kenapa ya kok ada orang yang sering curhat sama saya tapi masalahnya gak habis-habis? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya ternyata tidak sederhana dan sangat menampar. Gini, sekarang yuk angkat tangan kanan kamu. Ini benar, angkat tangan kanan kamu, pegang pipi kita. Pegang pipi kita, masih ada gak pipi kita di situ? Kondisinya gimana? Tembem apa makin tirus? Kalau makin tembem, bagus. Berarti kamu makin happy, selamat. Tapi kalau makin tirus, hati-hati. Maaf ya, kayaknya masalah hidup kita, masalah hidup kamu makin banyak deh. Bener gak sih? Aduh, kasihan. Ya udah yuk, sekarang saya akan ngebahas sebuah topik yang ada kaitannya. Gimana sih caranya ngobatin orang-orang, atau bahkan kita sendiri ya, yang masalah hidupnya kok terkesan gak habis-habis gitu loh. Apakah benar Tuhan itu membenci kita? Atau jangan-jangan kita sendiri yang salah? Jawabannya sederhana. Kita sendiri yang salah. Karena kita nggak tahu satu hal penting ini. Hal apa itu? Dengerin baik-baik. Kalau hidup kita seizin Tuhan mau benar, perhatikanlah ritual apa yang paling sering kita lakukan di pagi hari. Simple. Saya ulangi ya, kalau kita pengen bener kehidupannya di hari ini nih, perhatikanlah ritual apa yang kita lakukan di pagi hari. Itu dia rahasianya. Apapun yang kita lakukan di pagi hari atau di waktu matahari belum terbit bahkan, itu loh yang menentukan seizin Tuhan apa sih yang akan terjadi dalam hidup kita di hari itu. Nah, ini menarik ya. Jadi sekarang saya akan membimbing kamu ritual-ritual apa sih yang harus kita lakukan di pagi hari. Supaya seperti yang saya bilang tadi, hal-hal yang baik tuh datang ke hidup kita, bukan hal-hal yang buruk terus. Oke? Sekarang kalau mau dicatat boleh, kalau mau dihafalin boleh, atau mau didengerin lagi video ini berulang kali nanti, itu lebih bagus lagi ya. Saya akan nyebutin nih, hal apa yang sering kamu langgar dan saya harap tidak lagi kamu langgar ya. Nomor 1, ini paling nampar. Maaf sebelumnya kalau ketampar ya. Nomor 1 nih. Sebisa mungkin jangan kamu lupa, dengerin, ketika bangun tidur langsung kamu ngapain? Melek. Loh mas bentar nih, ini apa lagi? Ya saya nggak mungkin nggak melek dong mas, namanya juga bangun tidur, kalau merem namanya tidur. Lah kalau
melek ya harus, Mas. Kalau nggak melek ya saya gimana bangun? Enggak, dengerin baik-baik. Melek yang saya maksud itu adalah melekin mata kamu ngelihat sesuatu yang di depanmu, bukan di handphone. Nah ini nih. Coba sekarang tanyakan diri kita deh, jujur ya, maaf ini. Diri kita di hari ini tadi, yang kita lihat itu kenyataan atau ilusi di handphone kita? Tuh kan, ketampar kan? Saya bilang apa? Saya ulangi lagi pertanyaan saya ya. Di hari ini nih, tadi nih, pagi-pagi ya. Kita baru melek ya. Yang kita lihat itu kenyataan di depan mata atau ilusi yang di handphone kita. Nah kan, kalau kita mulai mengernyitkan bibir kita sendiri, berarti kita tersangkanya tuh. Iya juga Mas, kok Mas Aryan tahu sih? Nah ini, hati-hati. Otak kita itu gak bisa loh ngebedain mana yang kenyataan, mana yang ilusi. Kalau kita ngelihat ilusi mulu di handphone, nanti kenyataan kita jadi pahit. Kenapa? Karena kita fokusnya kepada ilusi di handphone, bukan kepada kenyataan di depan mata. Maksud saya gini loh, buka sosmed boleh, buka email boleh, buka portal berita boleh, tapi tunggu ya, paling tidak 2 jam setelah kamu bangun. Paling cepat sejam deh setelah kamu bangun. Bener, paling cepat tuh sejam setelah kamu bangun. Misalnya kamu bangun jam 4. Jam 5 tuh baru buka handphone. Paling cepat, idealnya sih jam 6. Kenapa begitu? Supaya mata kita tuh disadarkan dulu bahwa kita tuh hidup di dunia nyata loh. Halo, apa yang terjadi di handphone kamu itu bukan kenyataan. Kenyataanmu adalah apa yang di depan mata. Jadi nomor 1, yuk buka mata, lihat kenyataan, handphone taruh dulu. Nah, ini yang kedua nih lebih seru lagi dan lebih lucu nih. Maaf ya. Coba sekarang lihat tembok. Iya, benar. Lihat di tembok. Di tembok kamar kita, tempat kita tidur. Ayo jujur sama saya, ada gambar apaan tuh? Kalau nggak ada gambarnya, mohon maaf, kenapa nggak ditempelin gambar-gambar? Hah? Loh emang kenapa Mas? Ini yang paling penting dan sering tidak disadari orang ya. Orang itu ketika baru bangun, di saat kondisinya masih kriep-kriep gitu ya, lagi ngumpulin nyawa tuh. Nah, di saat itu paling bagus untuk ngelihat foto-foto, gambar-gambar yang ada kaitannya dengan impian besar. Kenapa? Karena sekali lagi saya bilang, otak kita itu tidak bisa membedakan mana yang ilusi dan mana yang kenyataan. Jadi daripada kita ngeliatin handphone, alangkah lebih bagusnya bangun tidur tuh di saat kita baru buka mata. Lihat tuh gambar-gambar di tembok kita yang ada kaitannya dengan impian kita. Misal, kalau kamu muslim mau umroh, mau naik haji, tempellah Ka'bah di tembok. Bangun tidur liatin tuh gambar. Ya, kalau kamu lagi pengen banyak duit gitu ya, tempellah gambar di tembok orang-orang yang lagi megang banyak duit. Kamu plototin tuh gambar ketika bangun tidur. Kalau kamu pengen menikah gitu kan, udah lama lagi nyari jodoh gitu ya, udah berdoa, udah beribadah, minta sama Tuhan, udah. Nah, tempel tuh gambar orang yang kamu tahu pernikahannya bahagia, tempel di tembok. Bangun tidur, plototin tuh gambar. Kenapa tembok kita kosong? Nah ini dia, ritual di pagi hari baru bangun, buka mata, bukan lihat handphone, tapi lihat gambar-gambar yang ada kaitannya dengan impian-impian besar kita di tembok kamar kita. Ya, jadi perbaiki tuh, kalau bisa tembok kamarmu itu harus ada gambar minimal 1 lah ya, poster. Kamu download, kamu print, kamu tempel, oke? Gambar sesuai impian kamu, minimal 1, banyak boleh. Tapi 1 aja juga nggak apa-apa. Tempel ya, itu penting. Nah yang ketiga, ini juga powerful. Ibadahlah. Saya ulangi. Ibadahlah sepagi mungkin. Nah ini sama nih, kalau kamu yang muslim sama kayak saya, sholat subuh jangan sampai ditinggalin. Ya, bahkan lebih powerful lagi, kalau sebelum sholat subuh, kalau saya nih diajarinnya, mandi dulu yang bersih biar seger. Ya, wangiin dulu tuh badan pakai sabun, baru kita ibadah subuh. Di saat itu positivitas kita, energi positif kita ngumpul. Nah bagi kamu yang bukan muslim juga sama, mandi dulu tuh pagi-pagi, sepagi mungkin, gak masalah, malah sehat. Bener deh, dicoba. Nanti ketika udah seger, udah bersih, kamu bermeditasi atau berdoa kepada Tuhanmu, pinta sepinta-pintanya apa sih yang lagi kamu pengen dapetin. Misal kamu lagi pengen punya jodoh.
Udah mandi, udah bersih gitu kan. Dalam ibadah kamu minta, ya Tuhan, saya pengen banget ketemu jodoh yang baik. Tolong berikan saya jodoh yang terbaik bagi saya dan keluarga saya. Saya mohon, saya minta kepadamu Tuhan seluruh alam yang paling hebat di semesta raya. Terima kasih. Minta tuh, tapi mintanya setelah kamu badannya seger, bersih, dan di waktu pagi sepagi mungkin. Lebih idealnya subuh di saat langit masih gelap. Kenapa? Kenapa harus subuh, Mas? Karena di saat itu kondisi kita lagi sangat optimal untuk berkontak kepada pencipta kita. Kok bisa? Karena pikiran kita masih bersih, belum ternodai oleh dunia yang kotor. Itu penjelasan gampangnya. Dicoba deh, kalau nggak percaya. Ini powerful, sangat powerful. Nah, yang terakhir nih, ini juga paling penting, dan kalau kamu nonton sampai menit ini, cuman kamu yang tahu hal paling penting dibandingkan semua hal tadi. Apa itu, Mas? Ibadah kita udah bagus, udah bersih badan kita, bagus. Poster di tembok kita juga udah banyak, bagus. Saya udah gak ngeliat handphone lagi, Mas, pas baru bangun, keren. Ada satu hal yang kamu lupa. Apa itu? Gunakanlah kata-kata yang bisa mengundang itu semua tadi yang kamu mau hadir ke dalam hidup kamu. Bener. Kata-kata itu penting. Caranya gimana? Nah, balik lagi. Di tembok kamu, tadi kan banyak poster tuh. Nah, setelah kamu ibadah, udah selesai gitu ya, kamu lihat tuh gambar di tembok kamu tadi. Ya, kamu sentuh pakai tangan. Sentuh pakai tangan, terus kamu katakan begini. Seizin Tuhan, pasti saya bisa mencapai ini semua. Terima kasih. Saya ulangi ya kalimatnya ya. Kamu tempelin dulu tangan kamu ke tembok yang ada gambar tadi itu sesuai impian kamu. Kamu bilang begini dengan suara yang terdengar telingamu ya. Seizin Tuhan, pasti saya bisa mencapai ini semua. Seizin Tuhan, pasti saya bisa mendapatkan ini semua. Katakan lagi, seizin Tuhan, pasti saya bisa meraih ini semua. Ulangi itu berkali-kali, berapa kali, Mas? Minimal 7 kali. Minimal 7 kali. Satu gambar 7 kali kamu sentuh. Nah, dengan cara ini, seizin Tuhan, kamu akan menarik itu semua hadir ke dalam hidup kamu. Jelas nggak? Ini cara powerful banget loh. Kamu boleh coba deh. Dan kamu nanti laporan kepada saya di komentar di video ini ya. Kasih testimoni. Atau kamu nih yang nonton video ini adalah subscriber lama Pagar Kehidupan, udah sering mempraktekkan Pagar Kehidupan. Coba deh testimoni. Biar teman-teman kita yang baru nonton ini jadi tahu bahwa apa yang kita bagikan ini powerful loh. Daging dan bisa diuji kebenarannya seperti halnya materi di hari ini. Ya, jadi materi ini daging banget. Silakan kamu simpen, kamu resapi, tonton berulang kali. Dan saya cuma minta tolong 2. Apa itu, Mas? Tolong nomor 1, saya boleh ya dapat jempol ke atasnya. Silakan. Terima kasih. Dan yang kedua, silakan klik tombol bagikan atau share supaya banyak orang tahu ada loh video hebat seperti ini. Video ini, Mas, jadikan video ini sebagai pengingat kita dan sebagai bahan praktek kita ya. Karena bagaimanapun, setiap apapun yang kita mau harus ada usaha atau ikhtiarnya. Betul nggak? Dan inilah usaha dan ikhtiar yang harus kamu lakukan. Lakukan deh dan lihat hasilnya ya. Ajaib. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.